Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Yola Violita, dengan NIM 2020015889 dari Universitas Sarjana Wiyataka Mahasiswa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah singkat internet. Selain itu, video saya kali ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. So, happy watching, enjoy! Apa itu internet dan bagaimana sejarahnya? So, check it out! Oke guys, sebagai user internet zaman now, sekarang kita udah tahu ya, kalau internet bukan lagi sebagai hiburan. Kalau dulu lagi mumet-mumet pikiran, searching Google atau ya main game-game online zaman dulu lah. Beda banget nih sama sekarang. Kini internet udah jadi salah satu kebutuhan manusia yang menunjang kehidupan manusia. Internet juga merupakan salah satu fasilitas dalam menunjang berbagai aspek kehidupan nih, seperti pendidikan, ekonomi, transportasi, dan masih banyak lagi. Sebagai user internet, kita wajib tahu nih sejarahnya, supaya lebih memahami dalam penggunaan internet. Oke guys, nggak usah lama-lama, kita cus langsung ke pengertian internet. Internet adalah rangkaian hubungan komputer yang dapat diakses secara umum di seluruh dunia, yang mengirimkan data dalam bentuk paket data berdasarkan standar Internet Protocol atau IP. Nah, lebih dalamnya lagi, internet adalah kumpulan jaringan dari jaringan-jaringan komputer dunia yang terdiri dari jutaan unit-unit kecil, seperti jaringan pendidikan, jaringan bisnis, jaringan pemerintahan, dan lain-lain, yang secara bersama menyediakan layanan informasi seperti email, online chat, transfer file, dan saling keterhubungan antara satu halaman web dengan sumber halaman web yang lainnya. Oke guys, kalau tadi kita udah cus ke pengertian internet, kita sekarang next lagi ke sejarahnya. Sesuai judulnya ya, kita akan bahas sejarah. Oke, jadi do you know kalau rangkaian pusat yang membentuk internet itu diawali pada tahun 1969 loh oleh ARPA namanya, atau Advanced Research Project Agency, yaitu sebuah badan yang dibentuk pada tahun 1958 oleh Amerika, yang terdiri dari para peneliti dan teknis dari universitas dan laboratorium yang ada di Amerika. Nah, awalnya badan ini dibentuk untuk menyaingi Rusia nih guys, yang saat itu lebih maju di bidang satelit. Para peneliti pun bekerja tidak harus di satu lokasi untuk membuat penelitian dan mendedikasikan hasil penelitian untuk perkembangan teknologi Amerika Serikat tersebut. Oke, jadi karena mereka bekerja sama dengan satu tujuan, tentu mereka harus saling berbagi hasil penelitian sesering mungkin nih guys. Tapi karena para peneliti tersebut tidak bekerja dalam satu lokasi, akhirnya mereka tentu mengalami kesulitan dalam hal ini. Nah, akhirnya ARPA tadi memutuskan untuk membuat sebuah jaringan komputer atau computer network pada tahun 1969 yang diberi nama ARPANET. Dengan adanya ARPANET, para peneliti dari seluruh belahan Amerika bisa berkomunikasi dan mengakses data-data yang mereka perlukan dari komputer yang server yang telah disediakan. Sambungan atau jalur yang digunakan ARPANET bukanlah untuk semua orang, hanya untuk kalangan tertentu. Jadi, komputer-komputer atau network tadi itu hanya bisa digunakan oleh kalangan peneliti saja. Jadi nggak bisa untuk halayak umum ya. Belum bisa, bukan nggak bisa. Penasaran gimana selanjutnya? Tetap pantengin ya. Nah, untuk mempercepat proses transmisi data, ARPANET akhirnya bekerja sama dengan pihak yang namanya Novell. Jadi pihak yang diajakin kerjasama oleh ARPANET ini namanya Novell. Nah, jadi ARPANET dan Novell ini menggunakan paket teknologi atau menggagas sebuah paket teknologi yang dinamakan paket switching. Nah, jadi paket switching ini. Oke lanjut. Nah tadi kan ARPANET ya. ARPANET tadi sudah membentuk sebuah jaringan network
yang bisa diakses oleh para peneliti di seluruh belahan Amerika. Tapi untuk mempercepat proses transmisi datanya lagi, ARPANET melakukan terobosan atau ya akhirnya berpikir untuk bekerja sama aja nih supaya lebih cepat. Nah, jadi ARPANET ini akhirnya bekerja sama dengan pihak namanya Novell. Jadi ARPANET X Novell, ARPANET X Novell. Jadi mereka ini menggunakan paket teknologi yang dinamakan paket switching. Dengan teknologi, setiap paket atau data yang dikirim akan dipecah menjadi paket-paket yang kecil sehingga bisa mempercepat proses pengiriman data. Jadi pengiriman data antar peneliti satu dengan peneliti yang lain ini bisa lebih cepat ya. Nah, saat data sampai ke tempat tujuan, data tersebut akan disatukan kembali. Oke, lanjut. Nah, karena pada waktu itu teknologi network hook atau jaringan belum ditemukan, menyebabkan server yang ada di ARPANET yang berjumlah 4 buah harus dihubungkan secara langsung dari satu server ke server yang lain. Jadi kayak pakai kabel gitu, beda sama kita sekarang. Kalau kita sekarang pakai jaringan aja, tinggal nyalain data, yang penting paket datanya ada, kuotanya ada, bisa tersambung. Jadi sering waktu, akhirnya para peneliti pun menyadari akan besarnya manfaat yang bisa diberikan oleh networking atau jaringan tadi. Nah, setelah melalui beberapa penelitian, akhirnya mereka berhasil nih guys, mengembangkan teknologi networking atau jaringan. Menyebabkan jumlah komputer yang terhubung semakin banyak, kan aksesnya lebih mudah. Tentu, komputer ini yang terhubung semakin banyak. Oke, next lanjut. Oke, jadi karena jaringan tadi udah tersedia, networknya tadi udah nyaman dipakai, sehingga para peneliti pun melakukan terobosan baru lagi. Jadi pada tahun 1972, email mulai diperkenalkan. Jadi peneliti ini ternyata membuat email nih, menciptakan email. Lebih memudahkan ya dalam mengirim surat, file, berkas-berkas seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, dengan email, para peneliti ini bisa lebih mudah untuk berkirim data dan informasi. Semenjak saat itu, traffic yang ada dalam networking menjadi semakin tinggi atau meningkat. Nah, pada tanggal 1 Januari 1983, ARPANET tadi menukar protokol rangkaian dari NCP ke TCP atau IP. Ini merupakan awal atau cikal bakal dari internet yang kita kenal hari ini guys. Wow. Nah, sehingga pada tahun 1989, ARPANET telah memiliki 100.000 server yang saling berhubungan. Kalau dulu jumlahnya cuma 4 buah, seiring waktu, akhirnya berjumlah 100.000. Wow, benar-benar impresif ya guys. Nah teman-teman, ternyata meskipun servernya udah 100.000, networkingnya udah ya mungkin stabil lah pada saat itu, tapi karena awalnya ini kan ARPANET memang menciptakan networking ini cuman buat sesama peneliti mereka ya untuk bekerja. Ya, makanya yang mengerti bahasa, angka-angka dan alamatnya ini cuman mereka doang. Jadi emang hanya bisa digunakan oleh peneliti-peneliti ARPANET tadi. Apalagi masing-masing jenis atau tipe komputer ini menggunakan cara yang berbeda-beda. Ternyata untuk mengakses file network protokol yang digunakan pun masih berbeda-beda. Jadi nggak sama. Jadi rada susah meskipun networkingnya udah ada, servernya udah banyak, tapi belum bisa digunakan oleh banyak orang. Nah akhirnya pada tahun 1980. Oke guys, jadi kita tadi udah mikir kalau internet ini udah perfect ya, tapi ternyata belum. Nah, jadi karena diciptakan oleh peneliti dan untuk peneliti awalnya ya, jadi ya hanya mereka yang ngerti bahasanya. Bahasa pemrogramannya cuman para peneliti itu tadi. Hafal angka-angka cuma mereka dan alamat internet juga cuma mereka. Atau internet address saja yang bisa menggunakan ARPANET. Apalagi masing-masing jenis atau tipe komputer menggunakan cara yang berbeda untuk mengakses file.
network protokol yang digunakan pun masih berbeda-beda. Pada akhirnya, pada tahun 1989 diperkenalkanlah sebuah protokol yaitu Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Udah nggak asing banget nih sama yang namanya HTTP. Nah, internet udah nggak rumit lagi dan bukan lagi hanya untuk para ilmuwan dan teknisi. Udah apa ya? Udah untuk hal umum nih. Udah bisa digunakan, udah bisa dikenalkan deh pokoknya. Nah, protokol ini pertama kali dibuat oleh Tim Berners-Lee. Nah, seperti itulah ya perjalanan terciptanya internet, benar-benar. Wow, impresif. Kita patut bersyukur banget dan terima kasih banget ya pada para peneliti yang udah menciptakan internet untuk kemudahan kita bersama. Oke, lanjut. Nah, HTTP atau protokol tadi juga dapat dikatakan sebagai alamat yang digunakan dalam internet. Sekarang kita tahu ya kalau misalnya kita mau akses alamat link apa gitu, pasti kan ada HTTP ini nih. Nah, jadi alamat ini tujuannya untuk menunjukkan suatu identitas yang unik seperti alamat rumah, alamat pada masing-masing halaman pada internet, dan juga HTTP ini juga berbeda-beda sehingga memudahkan pencarian bagi penjelajahnya atau kita sebagai user. Biasanya kan kalau kita buka Google itu HTTP-nya itu beda-beda sesuai apa yang kita cari. Kalau kita cari Belum selesai. HTTP juga dapat dikatakan sebagai alamat yang digunakan di dalam internet. Alamat ini menunjukkan suatu identitas yang unik seperti alamat rumah, alamat pada masing-masing halaman pada internet pasti berbeda-beda sehingga memudahkan pencarian bagi penjelajahnya atau usernya. Sedangkan untuk alamat masing-masing komputer yang mengakses internet menggunakan istilah IP atau digunakan istilah IP atau Internet Protocol Address. Jadi setiap komputer yang online mempunyai IP yang berbeda-beda dengan komputer lainnya. Nggak ada ya guys komputer yang memiliki IP address yang sama. Oke, kurang lebih seperti itulah sejarah internet. Jaringan yang kita pakai, yang kita akses selama ini. Gimana guys, udah nyaman banget ya guna internet, udah kecanduan banget ya sama internet. Kenapa ya? Sama saya juga, selain ya itu, kalau mungkin sekarang tuh udah saling melengkapi banget deh. Hiburan iya, kebutuhan iya, apalagi di masa pandemi seperti ini kan mengharuskan kita untuk bekerja, belajar ya, melakukan aktivitas itu dari rumah. Jadi lebih banyak berkutat lagi dengan internet. Bangun tidur udah nge-zoom, sebelum bobo upload tugas, ya seperti itulah kehidupan milenial ya. wah udah nggak kerasa nih, udah nyampe kesimpulan aja nih. Nah, tapi sebelum saya bacain kesimpulan yang udah ada di layar, saya mau flashback nih teman-teman ke slide pertama sejarah tadi. Kalau dipikir-pikir nih ya, berarti teknologi internet, jaringannya, ya apapun all about internet lah yang kita gunain sekarang itu penciptanya itu emang gak semudah yang kita pakai gitu. Jadi kita benar-benar harus mengapresiasi, mengaplaus banget bagaimana perjuangan para peneliti menciptakan, menyempurnakan, mengupdate, memperbaharui terus internet hingga bisa digunakan oleh kita seluruh dunia loh, bukan cuma di Indonesia. Nah, kalau kesimpulan secara general, jadi internet ini diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Sama kayak ARPANET yang nyiptain internet atau networking ini diciptakan ini buat mempermudah para teknisi satu sama lain ini untuk berbagi informasi, melaporkan informasi. Jadi memang Tapi yang nggak gitu juga sih, yang baru bangun tidur langsung nge-zoom. Ya, kalau yang niat banget mandi dulu ya kan, sarapan dulu, udah prepare dulu, dandan on cam. Kalau yang nggak niat, ya you know lah, we all know ya, kita tahu. Bukan nggak niat sih, males. Bukan males juga, kurang. Ya itu deh, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Oke guys, udah sampai kesimpulan nih, udah mau pisah kita. Oke, saya baca ini ya kesimpulannya. Menurut saya, internet ini diciptakan untuk memberikan kemudahan. Kita udah tahu awalnya kan. Jadi internet ini diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi para peneliti. Jadi intinya internet ini memberikan kita kemudahan, meskipun dalam mengakses internet ini nggak semulus perjalanan cinta kita. Kok cinta kita sih? Ya itu deh. Jadi meskipun ada kendalanya, tapi ya seperti itulah namanya juga ciptaan manusia kan. Nah, kita sebagai generasi muda yang benar-benar bergelut terus dengan teknologi setiap harinya, haruslah menghargai pencipta internet dengan memanfaatkannya sesuai kebutuhan dan tentunya bersifat positif sekaligus bijak menggunakan internet. Jadi salah satu cara kita untuk menghargai para pencipta internet ini adalah menggunakan internet ini dengan sebijak-bijak mungkin, gak usah disalahgunakan. Karena pada hakikatnya internet adalah untuk mempermudah, untuk menghibur, ya sebenarnya intinya untuk mempermudah sih. Cuma menghibur ini adalah hasil dari terobosan-terobosan baru. Jadi kita harus benar-benar terima kasih ya kepada para penciptanya. Nggak lupa juga kepada tim Berners-Lee tadi. Oke, makasih banget. Itu ya guys, kita harus bijak banget. Sebagai generasi muda milenial harus benar bijak. Wah, baru tadi perkenalan sekarang udah mau perpisahan aja nih. Alhamdulillah ya, tapi akhirnya udah selesai. Oh ya, saya ucapin terima kasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kalian dan juga buat saya. Untuk salah kata dan salah informasi atau salah apapun selama penyampaian materi, saya mohon ampun, saya mohon maaf. Karena saya juga masih belajar ya. Semoga ke depan. Oke everybody, jadi kurang lebih seperti itulah pembahasan saya, penjelasan saya pada pertemuan kesempatan video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, karena saya juga masih belajar. Semoga kedepannya saya juga lebih bisa membuat tugas-tugas kuliah saya dengan baik, bisa mengupload video di channel YouTube saya, channel YouTube dadakan ya, karena kuliah online ini, jadi terbentuklah channel YouTube dadakan. Jadi intinya terima kasih buat yang nonton dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Salah kata saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you. See you next time.